Hello guys, welcome back to my channel. It is Iqbal. Aku akan memulai video ini dengan sebuah cerita pengalaman. Jadi dulu waktu aku SMA, aku pernah mengikuti lomba pidato. Nah, teman-temanku itu berpidato dengan percaya diri. Kemudian penyampaiannya sangat menarik guys. Ngomong-ngomong soal pidato ini tidak lupa dari public speaking. Nah, aku ada tips and trick dalam public speaking. Bagaimana cara kita percaya diri ketika menyampaikan materi, kemudian bagaimana materi yang kita sampaikan itu menarik hingga terkesan tidak boring untuk disimak. So guys, hari ini aku akan menyampaikan beberapa tips and trick dalam public speaking. Ketika materi atau konten kita sudah jadi, apa sih yang harus kita lakukan ketika di depan panggung sehingga pembicaraan kita terasa menarik, kemudian message yang kita sampaikan itu sampai kepada audiens. So, inilah beberapa tips and trick dalam public speaking. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan supaya membuat keduanya terlihat lebih menarik. Yang pertama, yang harus kalian miliki adalah kepercayaan diri. Kemudian, teknik vokal. Kemudian, ekspresi dan gestur. Lalu, bumbui dengan komunikatif. So, apa saja itu? Let's go, kita bahas. Yang pertama adalah percaya diri. Buat aku, percaya diri itu adalah akar dari public speaking. Ketika kamu sudah menguasai public speaking, sudah percaya diri atau confident, maka kamu akan mudah untuk menguasai teknik-teknik selanjutnya seperti vokal, kemudian gesture atau ekspresi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kamu nih belum menguasai kepercayaan diri kamu, maka kamu bakal sulit untuk memahami atau mempelajari teknik-teknik selanjutnya. Nah, jadi please believe yourself, you can do it. Dealing with your body, dapatkan confidence, baru kita pelajari semuanya. Ngomong-ngomong soal percaya diri, kepercayaan diri itu bisa ditingkatkan loh dengan 2 hal. Yang pertama ada latihan, yang kedua ada jam terbang. Nah, kalau kamu nih udah sering banget berlatih di depan cermin, ngomong sendiri, nah kamu bakal bisa nih untuk ngomong di depan. Kamu akan yakin untuk ngomong di depan. Yang kedua adalah jam terbang. Jika jam terbang kamu sudah banyak ngisi public speaking di sana, di sini, di luar kota, maka kamu akan bisa nih mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi ketika kamu melakukan pidato atau public speaking. So, kamu akan yakin untuk bisa mengatasinya. Yang kedua adalah teknik vokal. Apa sih yang harus kita perhatikan dalam teknik vokal kita? Yang pertama, volume. Kemudian, teknik speed atau pacing. Lalu, ada juga artikulasi. Kemudian yang terakhir, intonasi. Yang pertama adalah vokal. Jadi, pastikan para audiens itu nyaman dengan suara yang kalian sampaikan. Ketika kalian menggunakan mic atau mikrofon, pastikan suaranya tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Kalau suaranya terlalu besar, kasihan para audiens, nanti sakit telinganya, kebesaran, koar-koar. Nah, kemudian kalau terlalu kecil, nah audiens bakal bingung, ini ngomong apa sih pemateri, kok suaranya kecil amat. Nah, oleh karena itu pastikan volume kalian itu dipastikan sudah nyaman, sehingga para audiens itu enak untuk mendengarkan apa yang kalian sampaikan kepada mereka. Yang kedua adalah pacing atau speed. Nah, pacing atau speed ini akan menentukan gaya kalian dalam berbicara. Dalam menentukan speed ini, kalian bisa menentukan dengan 2 hal. Yang pertama ada audiens, kemudian ada materi. Semisal nih, audiens kalian itu para muda-mudi, kemudian para mahasiswa, kemudian materi yang kalian sampaikan itu tidak terlalu berat, misalnya gampang gitu. Nah, kalian bisa mempercepat pembicaraan kalian sehingga terkesan tidak membosankan. Beda lagi nih kalau misalnya audiens kalian itu agak tua-tua, kemudian sudah lanjut usia. Nah, kemudian materi yang kalian sampaikan itu terasa agak berat, kalian bisa nih ngomongnya pelan-pelan agar para audiens itu bisa menyerap informasi terlebih dahulu. Tapi untuk to be safe, kalian bisa
berada di tengah-tengah nih. Jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Yang sedang-sedang aja, dan jangan lupa juga untuk berintonasi. Jadi kalau kata-kata kalian itu yang kalian sampaikan itu datar-datar saja, oke, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang public speaking. It's gonna be so boring, you know. Orang-orang akan males ngedengerinya. Jadi put your energy, tekan kata-kata yang perlu ditekan, dan bermain aja dengan intonasi yang kalian buat agar audiens itu tidak boring. Next adalah ekspresi dan gestur. Nah, ekspresi dan gestur ini juga penting nih untuk menunjang look atau penampilan kalian. Nah, misalnya nih, kayak jantung kita itu kalau datar terus, itu kan kayak orang mati, nggak jadi boring. Nah, kalau orang mati kan terus, nah jadi nggak seru. Makanya selain ada intonasi, juga harus dibarengi dengan ekspresi dan gestur. Mainkan komponen tubuh yang ada di diri kalian. Mata, pipi, dagu, tangan, atau mulut juga bisa. Nah, contohnya kayak atau hari ini saya akan menyampaikan. Nah, seperti itu. Body language kalian itu harus dimainkan, terutama bagian kepala dan tangan. Kenapa? Ketika badan kalian itu tegang atau mungkin demam panggung, nah kalian akan di depan itu akan berubah semuanya. Misalnya lagi ngomong ini, tiba-tiba tangannya muter-muter atau belum bingung mau menyampaikan apa. Nah, seperti itu. Jangan sampai kalian kayak gitu. Oke? Sedikit pengalaman nih. Jadi dulu waktu aku lomba pidato, aku juga persiapan dengan membawa kertas. Kemudian aku berdiri di depan cermin. Nah, dengan membawa teks, kemudian aku berekspresi dan bermain body language-ku sebisa mungkin. Positifnya dari itu semua, ketika di panggung, aku jadi bisa terbiasa. Jadi ketika sampai di part ini, gimana gerakannya, sampai di part ini, bagaimana gerakannya lagi. So, yakinkan pada dirimu, tubuhmu itu kamu yang gerakan, kamu yang ngatur. Oke? Everything gonna be okay. Last, bumbui dengan komunikatif. Jadi ketika kita di depan panggung, it's not about us, not about speaker, but it is about audience. Jadi ketika kita maju ke depan, kita perlu nih menganalisis dulu para audiens ketika mau maju ke depan. Nah, jadi ibaratnya nih, audiens itu adalah bos kita, bos yang perlu kita terangkan, kita presentasikan sesuatu. Kita perlu kasih mereka paham, kasih mereka ngerti, kasih mereka kenikmatan dalam mendengarkan. Nah, seperti itulah audiens. Jadi anggaplah audiens di sini itu sebagai bos kalian. Gimana sih cara kita komunikatif sama audiens? Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan kepada mereka, kemudian juga bisa menyapa mereka. Nah, semakin spesifik, semakin bagus dong. Contohnya, halo mahasiswa UIN Raden Mas Said, jurusan Bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Nah, semakin spesifik kita menyebut mereka, maka mereka akan semakin kena ke hati mereka. Mereka bakal menganggap kalau kehadiran mereka itu diakui oleh kita. Dan kalian bisa menambahkan humor sesekali. Siapa sih di sini yang nggak suka diajak ketawa? Nah, ketika materi terasa mulai membosankan, nah kalian bisa menyisipkan humor-humor tersebut dalam pembicaraan. Nah, sehingga para audiens itu bisa fresh kembali dan siap mendengarkan pembicaraan dari kita lagi. Alright guys, itu tadi beberapa teknik dalam public speaking dari aku. Apabila ada kurangnya, silahkan kalian komen di bawah guys. Kalian mungkin ada cerita pengalaman waktu public speaking atau lainnya, bisa di-share di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe and like agar aku semangat untuk membuat tutorial-tutorial lainnya. Oke, cukup dulu sekian dari aku. See ya.